Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6791. Oke. Yvonne Xavier. Jangan marah. Jika kamu marah tentang hal semacam ini, kamu kalah. Harvey York menggelengkan kepalanya dan menghentikan Yvonne Xavier yang akan menjadi gila untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi, tempat seperti Jie Cheng mengklaim lebih unggul dan lebih unggul dari yang lain, dan memiliki gaya perilakunya sendiri, sewenang-wenang identik dengan mencela diri sendiri bagi mereka. Jadi, aku bisa pergi bersama mereka. Harvey York menyipitkan matanya sedikit. Dia tahu betul bahwa ini adalah konspirasi terhadap dirinya sendiri, bukan hanya karena kematian Chen Renxuan, tapi juga karena menyinggung Chen Tiangang. Aku khawatir hari ketika aku mengambil posisi sebagai perwakilan dari aliansi bela diri negara besar H. Beberapa orang sudah siap menghitung sendiri. Dan demi keselamatan orang-orang di sekitarnya, Harvey York memutuskan untuk melewati ini. Bagaimanapun, dia sendiri tidak takut pada Jie Cheng. Tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain juga tidak takut pada Jie Cheng. Tuan York, jangan impulsif. Tubuh halus Yvonne Xavier bergetar. Harvey York memegang tangannya dan menepuknya dengan ringan beberapa kali. Lalu menatap Wang Daoskar yang acuh tak acuh dengan penuh minat, dan berkata dengan ringan, "Aku dapat melihat bahwa kamu harus menjadi orang yang meremehkan kebohongan, kegigihan kamu sendiri. Jadi, aku bisa mempercayai kata-katamu. Aku ingin bertanya, apakah Chen Renxuan benar-benar mati?" Harvey York tidak percaya. Chen Renxuan adalah salah satu dari 3 tuan muda di Chenjiagou. Akankah Chen Tiangang langsung mengorbankan saudaranya untuk menghadapinya? Mendengar pertanyaan Harvey York, Wang Daoba berkata dengan dingin, "Aku tidak perlu berbohong padamu." Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan membuka foto-foto di ponsel. Dilihat dari fotonya, Chen Renxuan terbaring di unit perawatan intensif, dan elektrokardiogramnya berubah menjadi garis lurus. Adegan ini membuat mata Harvey York sedikit menyipit. Setelah menghela nafas, Harvey York melanjutkan, "Chen Tiangang memintamu untuk datang kepadaku." Wang Daoba berkata dengan dingin, "Satu-satunya yang bisa memerintahku adalah jimat harimau dari Badan Penegakan Hukum Jie Cheng kita. Bahkan jika sutradara datang sendiri, dia tidak bisa memerintahku tanpa jimat macan." Dan jimat harimau keluar, yang melambangkan kesatuan keinginan dari 7 keluarga besar. Berbicara tentang ini, Wang Daoskar berkata dengan dalam, "Tentu saja, di masa lalu, jimat harimau mewakili keinginan penguasa kota. Sayang sekali tidak ada penguasa kota yang sebenarnya di Jie Cheng." Harvey York mengabaikan implikasi Wang Daoskar, tetapi melanjutkan, "Sejak kamu datang kepadaku, perwakilan York, secara terbuka dan terbuka, kamu harus memiliki bukti kuat di tanganmu. Tidak hanya di sana, tapi buktinya sekokoh gunung." Wang Daoskar berbicara dengan acuh tak acuh. "Jie Cheng kami selalu meyakinkan orang dengan alasan. Karena inilah aku selalu berada di atas. Terlebih lagi, kamu mewakili status khusus. Jika kita buru-buru menangkap orang tanpa cukup bukti, bukan hanya wajahmu yang terkena, itu juga wajah 7 guru besar kita di Jie Cheng. Jadi, atas nama York, aku harap kamu dapat bekerja sama sepenuhnya dengan pekerjaan kami." Harvey York tersenyum dan berkata dengan ringan,
Meskipun aku tahu betul, aku tidak membunuh siapapun sama sekali. Tapi aku juga tahu bahwa kamu hanyalah orang yang melakukan sesuatu. Dan kamu pasti telah melihat bukti kuat yang kamu pikirkan. Jadi, aku bisa melakukan perjalanan bersamamu. Tapi aku hanya punya satu permintaan, yaitu tidak boleh ada yang menyentuh bangsaku sampai kebenaran terungkap. Bahkan jika seorang penjaga keamanan Sky Corporation kehilangan sehelai rambut, aku, Harvey York, bunuh seluruh keluargamu. Wang Daoba berkata dengan dingin. Perwakilan York, jangan khawatir. Kami tidak pernah menyentuh orang yang tidak bersalah. Bab 6792. Setengah jam kemudian, Harvey York mengambil beberapa setel pakaian dan duduk di kursi belakang Range Rover. Selama periode ini, dia tidak hanya menghibur Yvonne Xavier agar dia tidak main-main, tetapi juga memesan beberapa barang, dan bahkan sempat memesan semangkuk mie daging sapi untuk pesta. Lagi pula, meskipun dia tidak tahu pertunjukan besar seperti apa yang telah disiapkan Jie Cheng untuknya sekarang, Harvey York masih mengerti bahwa akan lebih tepat baginya untuk bersiap-siap. Lagi pula, singa melawan kelinci dengan seluruh kekuatannya. Belum lagi Jie Cheng jelas bukan kelinci untuk dimanipulasi. Setelah masuk ke Range Rover, Harvey York tidak sopan. Dia langsung meminta tempat duduk paling nyaman yang semula milik Wang Daoskar, dan juga menyesuaikan sudut tempat duduk agar dia bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya, Harvey York bangun dan mengambil air soda di sampingnya dan menyesapnya. Lalu menggosok matanya dan melirik ke jendela mobil di satu sisi. Dia melihat bahwa mobil itu sedang melaju di hutan kuno saat ini. Tetapi karena performa mobilnya sangat bagus, itu masih membuatnya merasa seperti berjalan di tanah datar. Setelah melihatnya beberapa kali, Harvey York menatap Wang Daoba, yang matanya sedikit merah. Karena dia tidak tidur semalaman. Dan bertanya, apakah ada sarapan? Wajah tenang Wang Daoba tampak berkedut. Tapi dia tetap mengambil sepotong roti dan menyerahkannya kepada Harvey York. Harvey York juga tidak sopan. Setelah melakukan semua pekerjaan, dia meregangkan pinggangnya dan berkata, apakah kamu hampir sampai? Jika tidak, bisakah kamu berhenti dan membiarkan semua orang menarik napas? Menghadapi permintaan Harvey York, Wang Daoba menggelengkan kepalanya sedikit kali ini. Dan kemudian sentuhan keraguan muncul di wajahnya yang tenang. Perwakilan York. Yang lain akan sangat waspada bahkan jika mereka tidak gemetar saat masuk ke mobil Badan Penegakan Hukum Jie Cheng kami. Dan kamu tidak hanya bisa tidur nyenyak, tetapi juga menginginkan ini dan itu. Apakah kamu tidak takut kami akan menemukan kesempatan untuk membunuhmu dalam proses itu? Harvey York tersenyum ringan dan berkata, kalian orang-orang di Jie Cheng mengklaim lebih unggul dari yang lain. Bahkan jika perutmu buruk, kamu masih berharap bisa melakukan pekerjaan dengan baik di permukaan. Jadi, karena kamu ingin menipuku, kamu ingin membunuhku. Kamu akan mengadili aku setelah kamu sampai ke tanah. Dan setelah memastikan kesalahanku, kamu akan mengeksekusiku. Dan sebelum itu, kamu tidak hanya tidak akan membunuhku, tetapi jika seseorang ingin membunuhku, kamu akan melakukan segala yang mungkin untuk melindungiku. Apakah aku benar? Otot-otot di wajah Wang Daoskar berkedut. Lalu dia berkata perlahan. Badan Penegakan Hukum, Jie Cheng kami bekerja dengan hati nurani yang bersih, bukan yang lain. Ya, Harvey York memandangi Wang Daoskar dari atas ke bawah. Kamu adalah bawahan yang sangat baik dan pisau yang sangat berguna. Orang sepertimu tidak akan mempertanyakan perintah apapun dari Sang Feng, dan hanya akan bertindak sesuai dengan perintah. Itu juga membuat karirmu tidak pernah membuat kesalahan. Lagi pula, dalam banyak kasus, lebih mudah
menjadi robot yang hanya mengikuti perintah daripada menjadi eksekutor dengan emosi. Tapi tidak apa-apa bagimu untuk bertindak sesuai aturan seperti ini di waktu normal. Sekarang eselon atas Jie Cheng telah dirusak. Apakah kamu tidak takut seseorang yang tidak berhati-hati akan menyakiti beberapa orang yang tidak bersalah? Misalnya, kamu mengambil semua orang baik sepertiku. Hati nuranimu. Tidakkah sakit? Kamu tahu begitu banyak identitasku. Itu artinya kamu seharusnya sudah melihat profilku. Bahkan jika yang kamu tahu hanyalah identitas dangkalku. Tetapi kamu juga harus memahami bahwa dalam hal gaya perilakuku, tidak mungkin aku menjadi pembunuh Chen Rensuan. Tapi kau tetap membawaku. Apakah kamu tidak memiliki keraguan di hatimu? Bab 6793. Mendengar ini, Wang Daoskar sedikit terkejut. Lalu dia menarik napas dalam-dalam. Seolah-olah dia menekan beberapa emosi di dalam hatinya. Dan kemudian berkata perlahan, Boundary City, diklaim sebagai kota yang bukan milik dunia. Orang-orang Jie Cheng disebut penyuling, alkemis, dan penggarap di masa lalu. Di tempat seperti kita, ada aturan dan hukum yang sudah ada sejak zaman kuno, dan keberadaan bertahun-tahun juga telah membuat kami di Jie Cheng mengerti. Selama kamu mengikuti aturan dan hukum raja, kamu dapat melindungi kepentingan Jie Cheng semaksimal mungkin. Harvey York tersenyum dan berkata, jadi, untukmu, bahkan jika kamu tahu bahwa perintah yang kamu lakukan dan hal-hal yang kamu lakukan itu salah, kamu akan melakukannya dengan putus asa, kan? Wang Daoba berkata perlahan, mudah bagi seseorang untuk membuat kesalahan, dan lebih mudah bagi tebakan subjektif seseorang untuk membuat kesalahan. Tapi itu adalah perintah yang telah diperiksa oleh lapisan aturan dan hukum. Kemungkinan kesalahannya sangat rendah. Sangat rendah. Jadi, meski aku punya ide pribadi, aku lebih bersedia menjalankan perintah Jie Cheng. Adapun perwakilan York, Presiden York, Tuan Muda Longman, Pangeran York dari Southlight. Aku tahu semua tentang identitasmu. Apa yang kamu lakukan di negara besar akhir-akhir ini adalah untuk negara dan rakyat. Dan aku mengetahuinya dengan sangat baik. Menginjak penduduk pulau, orang Tianzu, dan orang Bang juga untuk umum. Dan tidak ada keegoisan. Aku dapat yakin bahwa orang-orang seperti kamu telah berkontribusi berkali-kali lebih banyak dariku. Bahkan di antara semua orang yang kukenal, hanya kepala pelatih legendaris yang bisa melampaui prestasimu. Untuk ini, aku mengagumimu dengan setia. Harvey York tersenyum tipis, menatap wajah Wang Daoba dan berkata, kamu terlihat jujur, tapi kata-katamu lebih baik daripada lagumu. Kamu bilang kamu tahu bahwa prestasiku tidak kecil. Lalu kamu masih curiga bahwa orang sepertiku adalah pembunuh. Masih membawaku pergi. Apakah kamu tidak tahu bahwa jika sesuatu terjadi padaku, itu tidak hanya akan mempengaruhi kepentingan seluruh negara besar tetapi bahkan akan merusak kepentingan Jie Chengmu. Ekspresi perjuangan muncul di wajah Wang Daoskar. Dan setelah beberapa saat dia terus berbicara perlahan. Kamu mungkin tidak dapat menghasilkan karakter seperti kamu di negara besar 10 tahun. Jika sesuatu terjadi padamu, itu memang akan merusak kepentingan negara besar Dan bahkan seperti yang kamu katakan, bahkan kepentingan Jie Cheng akan rusak sebagai hasilnya. Karena itu, kami tidak menggunakan kekerasan secara langsung dalam proses penangkapanmu. Bahkan jika kamu mengancamku, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku juga berjanji bahwa tidak ada yang akan dirugikan sampai kesalahanmu terbukti. Semua ini karena kami tahu betapa pentingnya-mu. Dan kami tidak ingin kamu terluka karena ketidakadilan yang tidak adil. Bahkan jika seseorang ingin membunuhmu saat ini, aku akan mati sebelum kamu ketika situasinya putus asa.
Ini adalah kekaguman kami untukmu. Perwakilan York. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Wang Daoba terlihat serius. Jelas berbicara dari lubuk hatinya. Harvey York menghela nafas. Sebenarnya, kamu tahu betul bahwa aku sama sekali bukan pembunuhnya. Dan kematian Chen Rensuan tidak ada hubungannya denganku. Kamu bahkan tahu bahwa ada kemungkinan besar bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Tapi meski begitu, kamu masih harus mematuhi apa yang disebut perintah. Hanya karena penilaian aturan dan hukum raja lebih benar daripada asumsi pribadi seseorang. Wang Daoba berkata perlahan. Ya, Harvey York meringkuk bibirnya. Kalau begitu, apakah kamu pernah berpikir tentang apa yang disebut aturan dan keputusan raja? Dalam analisis terakhir, premisnya juga merupakan asumsi pribadi. Mendengar kata-kata Harvey York, Wang Daoskar terkejut, dan ekspresinya penuh keheranan dan pemikiran yang dalam. Bab 6794. Suasana di dalam mobil benar-benar hening saat ini. Wang Daoba mengulurkan tangan dan membuka sunroof panoramik di atap, membiarkan udara lembab di luar jendela meresap ke dalam mobil. Dia menghirup udara segar dalam-dalam, dan dia tidak tahu pikiran macam apa yang terlintas di benaknya. Tapi Harvey York tersenyum, dan menutup matanya lagi untuk mengistirahatkan pikirannya. Baginya, tidak ada bedanya di mana perjalanan berakhir. Segera, mobil melaju dari siang ke malam. Selama proses tersebut, mobil berhenti sebanyak 3 kali, masing-masing untuk istirahat, makan, dan ke kamar mandi di tempat bekal sementara yang telah disiapkan jauh-jauh hari. Dan Wang Daoskar juga mempertahankan kesunyiannya yang biasa, tidak mengatakan apa-apa lagi. Adapun Harvey York, dia makan saat dia mau dan tidur saat dia perlu, sehingga dia bisa mempertahankan energi yang kuat kapan saja. Bahkan selama proses ini, Harvey York masih punya waktu untuk mandi air panas di tempat persediaan dan mencuci pakaiannya. Petugas dari Badan Penegakan Hukum Jie Cheng yang mengawasinya semuanya memiliki wajah yang aneh. Jelas, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan penjahat seperti itu. Akhirnya, di tengah malam hari kedua, mobil meninggalkan bentangan hutan purba dan memasuki area bentang alam Gus. Ada banyak bebatuan aneh di kawasan ini, dan pemandangan yang hanya bisa terbentuk selama puluhan ribu tahun di mana-mana. Jelas merupakan tempat pemandangan tersembunyi yang belum pernah dibuka untuk umum. Tidak ada jalan di sini. Tapi terkadang kamu bisa melihat api unggun menyala perlahan, seperti semacam rambu jalan. Selain itu, hanya ada suara angin dan pasir yang dihembus angin malam membuat tempat ini sedikit seperti hantu di bumi. Harvey York terbangun dalam situasi seperti itu. Dia menyipitkan mata ke batas di depannya, dan menyadari bahwa dia mungkin datang ke Northland. Segera, mobil berhenti di depan sebuah batu besar seperti lengkungan besar. Tempat ini seluas selusin lapangan sepak bola. Dan di tengah-tengah batu besar, ada beberapa pintu besar yang diukir dari batu. Selain itu, ada banyak pos jaga di seluruh area sekitarnya. Tentu saja, semua pos terdepan ini dibangun dengan kombinasi bentang alam khusus di sini. Kecuali jika kamu mengamatinya dari jarak dekat. Tidak peduli apakah kamu mengamatinya dari jauh atau menggunakan peta satelit. Kamu pasti tidak akan melihat sesuatu yang tidak biasa di sini. Harvey York juga melihat bahwa, kecuali jalan yang dilalui mobil itu, ada jebakan di mana-mana. Tetapi karena mereka tersembunyi dengan baik, mereka tidak akan pernah ditemukan jika mereka tidak mencarinya dengan sengaja. Sederhananya, ini adalah tempat yang mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Siapapun yang ingin merebut tempat ini, membutuhkan pasukan setidaknya 10 kali lebih banyak. Tentu saja, kam pedang yang dibawa oleh Harvey York tidak termasuk. Menurut perhitungan Harvey York,
Ada 30 atau 50 orang di kamp pedang. Dan akan mudah untuk meratakan tempat ini. Tentunya keistimewaan kamp pedang tidak bisa dibandingkan dengan tim lain. Lagi pula, sersan manapun di kamp pedang adalah raja prajurit. Dan 30 atau 50 raja prajurit yang disatukan dapat meratakan bahkan sebuah negara kecil. Terlalu banyak wajah untuk menggunakannya untuk melawan benteng. Perwakilan York, kami di sini. Aku melihat bahwa Wang Daoba, yang diam pada saat ini, berbicara dengan ringan. Dan kemudian dia membuka pintu mobil dengan tangannya sendiri, dan meminta Harvey York keluar dari mobil. Harvey York keluar dari mobil dengan ekspresi tenang, melihat sekeliling, dan berkata dengan penuh minat, "Ini tempat yang bagus. Seharusnya ini bukan tempat batas kota, kan? Kurasa ini penjara langit Jiecheng. Para penjahat di Jiecheng, atau orang-orang yang ingin dibunuh di Jiecheng, pada akhirnya akan dikubur di gurun ini." Bab 6795. Mendengar arti menggoda dalam kata-kata Harvey York, Wang Daoskar sedikit mengernyit, tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, tidak jauh, tiba-tiba terdengar banyak suara lampu menyala. Kemudian lampu sorot besar ditembakkan dari segala arah, langsung mengenai tempat ini seperti siang hari. Banyak orang dari Departemen Penegakan Hukum Jiecheng yang baru saja turun dari bus menyipitkan mata dan mengerutkan kening saat ini, mencoba mengimbangi ketidaknyamanan yang disebabkan oleh cahaya yang kuat. Kamu sangat pintar dan memiliki penglihatan yang bagus. Pada saat ini, di bawah gapura batu besar di kejauhan, sebuah pintu terbuka tanpa suara, dan selusin sosok muncul. Yang pertama adalah seorang wanita dalam congsam dengan kipas lipat di tangannya. Wajahnya sangat memesona. Bahkan jika dia hanya melirik dengan santai, ada keanggunan yang tak ada habisnya di matanya. Dan pria dan wanita di belakangnya semuanya mengenakan seragam dengan ekspresi serius. Sayang sekali di tempat kami, orang pintar tidak pernah berumur panjang. Wanita di congsam tersenyum dan mengangkat alisnya. Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, "Aku belum meminta nasihat. Di mana kalian?" Wanita di congsam tersenyum dan berkata, "Tempat kami ini sangat terkenal pada masa rambut dikepang. Kamu." Mendengarnya itu bernama Pagoda Ninggu. Tes tes tes. Pengasingan Pagoda Ninggu. Itu tempat yang bagus. Harvey York tidak bisa membantu bertepuk tangan ketika dia mendengar ini. Sepertinya orang yang datang ke tempat ini ditakdirkan untuk tidak pernah kembali lagi. Aku hanya tidak tahu nama penanggung jawab Pagoda Ninggu. Bukankah itu akan disebut Raja Topi Besi? Wanita congsam itu berkata dengan ringan. Nama aku Ouyang Susu. Dan aku adalah penanggung jawab Pagoda Ninggu. Adapun identitas aku yang lain, kamu tidak perlu tahu. Kamu hanya perlu mengetahui satu hal, yaitu akulah yang ditakdirkan untuk mengendalikan takdirmu. Saat berbicara, Ouyang Susu berjalan ke arah Harvey York, mengulurkan tangan kanannya yang ramping dan mengangkat dagu Harvey York. Kelihatannya bagus, putih dan lembut. Persis seperti anak kecil itu. Sayang sekali aku tidak terlalu menyayangi anak kecil itu. Jadi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Dan kamu datang ke sini. Semuanya hanya bisa dilakukan sesuai aturanku. Memahami. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang perlu kuberitahukan padamu. Artinya, masalah Chen Rensuan tidak hanya terkait denganmu, tetapi juga terkait dengan Mandy Zimmer. Jiecheng kami telah mengirim surat ke keluarga Jin di Mordu. Agaknya, rumah ke-9 akan segera dikirim ke sini. Saat dia mengatakan ini, wajah Ouyang Susu penuh dengan kedinginan dan sarkasme yang tak terlukiskan. Seolah ekspresi acak bisa membuat orang merasa menyeramkan. Ekspresi Harvey York tidak banyak berubah. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh.
Ouyang Susu. Nama yang bagus. Aku ingat. Ouyang Susu mencibir. Untuk apa kamu mengingat namaku? Kamu naksir aku. Tidak cukup memiliki cinta rahasia. Kamu belum memiliki pesona itu. Meskipun kamu pikir kamu memiliki senyum yang cantik dan menawan. Tetapi di mataku, bau debu terlalu kuat. Harvey York berbicara dengan tenang. Tapi apa yang dia katakan langsung membuat Ouyang Susu hampir muntah darah. Jadi, jangan khawatir. Aku tidak tertarik sedikit pun padamu sekarang. Aku juga tidak akan tertarik padamu di masa depan. Namun, setelah aku keluar, aku akan menyelesaikan akun hari ini denganmu. Lagi pula, prinsipku sebagai pribadi adalah jika orang tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung orang lain. Jika ada yang menyinggungku, aku pasti akan menyinggung. Bab 6796. Dasar bajingan. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Ouyang Susu langsung menjadi lebih jelek daripada makan kotoran. Di Jiecheng, dia adalah sosok setingkat dewi. Dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin mengejarnya. Tapi Harvey York, seorang bajingan, sebenarnya mengatakan bahwa dia terlalu berdebu. Ini benar-benar tak tertahankan. Memikirkan hal ini, Ouyang Susu dengan tegas berteriak, "Tampar mulutmu, hancurkan mulutnya untukku." Mendengar kata-kata Ouyang Susu, pria dan wanita yang berdiri di belakangnya melangkah maju pada saat yang sama. Masing-masing siap untuk langsung meletakkan senjata api di tangan mereka. Di dahi Harvey York, beberapa orang sudah mulai menyingsingkan lengan baju. Jelas ingin menamparkan Harvey York secara langsung. Dan melihat postur ini, jika wajah Harvey York tidak bengkak, semuanya tidak akan berhenti. Harvey York tidak terlalu peduli dengan adegan pembunuhan ini, tetapi memandang Ouyang Susu dengan penuh minat. Dia berpikir bahwa selama orang-orang Ouyang Susu berani melakukan sesuatu, dia bisa membengkakkan wajah cantik ini. Padahal, prinsipnya bukan untuk memukul perempuan, tapi selalu ada orang yang suka menyentuh intinya. Melihat suasana tegang antara kedua belah pihak, Wang Daoskar yang diam selama ini tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di depan Harvey York. "Nona Ouyang, silakan lanjutkan dengan hati-hati. Jangan lupa, Harvey York adalah perwakilan dari aliansi bela diri negara besar H. Sampai batas tertentu, dia adalah penguasa kota kita. Bahkan jika dia benar-benar melakukan kejahatan, dia bisa dibunuh dan tidak bisa dipermalukan. Ini adalah hukum raja dan aturan Jiecheng kita. Kita semua harus mengikuti aturan. Tolong, Nona Ouyang, jangan mempersulit kami. Kalau tidak, menurut aturan, siapapun yang ingin menyentuh Harvey York harus menginjak mayatku sebelum Harvey York dihukum." Saat berbicara, Wang Daoba melambaikan tangannya, dan sekelompok orang di belakangnya segera mengepung Harvey York, seolah ingin melindungi Harvey York. "Ouyang Susu, sepertinya kamu penanggung jawab pagoda Ninggu. Tidak lebih dari itu." Harvey York meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Bahkan seorang petugas penegak hukum mengerti bahwa aturan harus diikuti. Tapi kamu adalah orang yang bertanggung jawab. Tapi kamu ingin melampaui aturan. Jadi, Wang Tua, aku akan memberitahumu di jalan yang disebut aturan di Jiecheng kamu terlalu besar. Lagi pula, asumsi oranglah yang menentukan segalanya. Kekuatan absolut benar-benar korup. Bukankah pemandangan di depanmu ini adalah bukti terbesar? Itu saja. Kamu masih harus bersikeras. Apa yang kamu lakukan di Jiecheng benar. Mendengar kata-kata Harvey York, otot-otot di wajah Wang Dao berkedut. Jelas. Apa yang dilakukan Ouyang Susu menyentuh garis bawah dan keyakinan seumur hidupnya.
Harvey York kemudian menyipitkan mata ke arah Ouyang Susu lagi. Lalu meletakkan wajahnya di depan Ouyang Susu. Dan berkata, ayolah, bukankah kamu akan menghancurkan wajahku? Kamu bisa mencobanya. Sebelum kamu memiliki cara untuk menghukumku, kamu berani menyentuhku. Aku akan membiarkanmu berkeliling tanpa makan. Kamu melihat Harvey York berani mengancam dirinya sendiri saat menghadapi keputusasaan. Ouyang Susu sangat marah hingga tubuhnya yang halus bergetar. Dia mengertakkan gigi dan menatap Harvey York untuk waktu yang lama sebelum dia berkata dengan dingin. Bajingan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani menyentuhmu? Setelah vonis, kamu akan tahu bagaimana menulis kata mati. Namun meski berbicara sangat keras, saat ini Ouyang Susu masih melambaikan tangannya untuk membuat orang mundur. Dalam hal statusnya, dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya saat ini. Bab 6797. Untuk Ouyang Susu, selama Harvey York dapat dihukum secara resmi, maka Harvey York adalah eksistensi atas belas kasihannya. Jadi dia tidak terburu-buru. Setelah kejahatan diselesaikan, dia bisa membuat Harvey York menyesal datang ke dunia ini. Lagi pula, meskipun dia ingin membunuh Harvey York, tidak perlu menjebak dirinya sendiri. Mau menghukumku? Melihat penampilan alami Ouyang Susu, Harvey York tersenyum tanpa komitmen. Tidak butuh 24 jam bagiku untuk pergi secara terbuka. Saat itu, aku tidak tahu betapa menariknya ekspresimu nantinya. Kamu ingin pergi. Kurasa kamu sedang bermimpi. Ouyang Susu menatap Harvey York dengan dingin. Izinkan aku memberitahu kamu apa itu bukti kuat. Di lokasi rumah sakit tempat Chen Rensuan terbunuh, kami menemukan video pengawasan. Dalam video itu, proses kamu membunuh Chen Rensuan terekam dengan jelas. Dan wajahmu bahkan difoto secara khusus. Selain itu, seorang perawat cilik di rumah sakit juga bisa membuktikan bahwa kamulah yang menembak. Sederhananya, ini berarti saksi dan bukti fisik sudah lengkap dan rangkaian bukti sudah cukup. Ya, aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Apakah menurutmu kami menyerangmu dan Mandy Zimmer karena permusuhan pribadimu dengan Chen Disa? Itu karena dendammu dengan Chen Rensuan. Itukah sebabnya kamu dibawa masuk? Biar ku beritahu. Untuk Jie Cheng kami. Kapan saja. Aturannya lebih besar dari langit. Meskipun aku berharap bisa mencekikmu sekarang dan membalaskan dendam Chen Rensuan. Namun, aku tidak akan menodai reputasi Jie Cheng hanya karena aku kehilangan akal. Lagi pula, akhir-akhir ini, satu-satunya cara untuk meyakinkan semua orang adalah berbisnis dengan benar. Sederhananya, kamu sudah mati. Sejak zaman kuno, tidak ada penjahat yang datang ke pagoda Ninggu yang bisa pergi. Kamu tidak akan menjadi pengecualian. Berbicara tentang ini, ekspresi Ouyang Susu bermartabat dan agak sombong. Jelas, dia bangga dengan kelengkapan buktinya. Selanjutnya, selama kamu mengikuti prosedurnya, Harvey York akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Luar biasa. Sebenarnya mungkin untuk membuat begitu banyak bukti dari ketiadaan. Jie Chengmu benar-benar banteng. Harvey York mengulurkan ibu jarinya. Tapi karena kamu sangat hebat, kamu harus jelas bahwa sampah seperti Chen Rensuan sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dibunuh olehku. Juga, aku punya cukup alibi. Ouyang Susu berkata dengan dingin. Alibi. Jika aku membutuhkan benda itu, aku dapat membuatkan kamu 100 salinan. Di luar itu, kami percaya bahwa melihat adalah percaya. Seperti yang kita semua tahu, tidak ada cara untuk mengedit video. Jadi apa yang ada di video itu nyata. Juga, jangan remehkan Chen Rensuan. Meskipun dia hanya satu dari 3 tuan muda di Chenjiagou, kakeknya adalah salah satu mantan instruktur Kementerian Perang.
Dikatakan bahwa dia pernah menjadi rekan pelatih kepala kamp pedang. Sekarang dia memegang posisi penting di Kementerian Perang. Jika kamu membunuh cucunya, bahkan jika kamu tidak memiliki hubungan dengan Jie Cheng, Kementerian Perang akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburkanmu. Berbicara tentang ini, Ouyang Susu mengertakkan gigi. Mendengar ini, hati Harvey York bergerak sedikit. Awalnya, dia tidak mengira Chen Jiagou bersedia mengorbankan Chen Rensuan untuk menipu dirinya sendiri. Sekarang sepertinya tebakan aku benar. Pasti ada tangan lain di balik kejadian ini. Bab 6798. Chen Rensuan seharusnya benar-benar mati. Tapi masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Chen Jiagou atau bahkan Jie Cheng. Adapun fakta bahwa aku membunuh Chen Rensuan, harus ada bukti konklusif. Siapa yang ingin menargetkan diri sendiri dengan sengaja? Apa tujuannya? Ingin menjaga dirinya dan Jie Cheng tetap hidup. Memikirkan hal ini, alis Harvey York menjadi lebih bermartabat. Mungkinkah Aula panjang umur, yang sudah lama tidak terlihat, merencanakan dan mempromosikan semua ini? Jika demikian, lalu apa hubungan antara Jie Cheng dan Aula panjang umur? Memikirkan hal ini, Harvey York melirik Ouyang Susu, dan berkata dengan tenang, "Kalian di Jie Cheng, apakah mereka dari Badan Penegakan Hukum atau Pagoda Ninggu? Semuanya adalah orang pintar, dan tidak boleh ada orang bodoh. Jadi, bisakah kamu benar-benar tidak melihat jejak campur tangan seseorang di balik masalah ini? Atau, kamu sudah melihatnya, tetapi kamu tidak mau mengakuinya? Tapi kamu ingin mendorong perahu di sepanjang jalan dan membunuhku. Selama kamu tidak mengatur kejahatan. Setelah kamu membunuhku, paling banyak kamu akan bertobat sedikit. Dan kemudian membalikkan kasus untukku. Kan? Dan pada saat itu, aku sudah mati. Dan tidak ada gunanya membalikkan kasus ini. Ini tidak hanya akan memenuhi keinginan lamamu, tetapi juga meningkatkan reputasi Aula panjang umur live ke tingkat yang lebih tinggi. Haruskah aku katakan, membunuh 2 burung dengan 1 batu itu luar biasa." Mendengar kata-kata Harvey York, Ouyang Susu mendengus dingin dan berkata tanpa komitmen, "Harvey York, kamu ingin mengisyaratkan kami, Jie Cheng, tahu bahwa bukti itu palsu dan sengaja menembakmu. Izinkan aku memberitahumu, masalah ini kami melakukannya dengan mulus dan tanpa cacat. Di satu sisi, kami telah melakukan beberapa verifikasi pada video tersebut. Apakah itu analisis big data atau perbandingan peta? Ini dapat menunjukkan bahwa 99% orang dalam video tersebut adalahmu. Kemungkinan 1% lainnya adalah ada orang di dunia ini yang mirip persis denganmu. Di sisi lain, kami melakukan pemeriksaan latar belakang penuh pada perawat kecil yang menjadi saksinya. Baik itu kelahiran, pendidikan, pengalaman, atau lingkaran sosialnya. Kami telah menyaring semuanya. Ini adalah perawat biasa yang sama sekali tidak mungkin dengan sengaja menjebakmu untuk siapapun atau apapun. Lagi pula, hidupnya tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan, terlepas dari teknik pencarian jiwa yang legendaris, kami bahkan mengeluarkan poligraf setelah mendapatkan persetujuannya. Faktanya, kesaksiannya semuanya benar. Kamu, Harvey York, adalah pembunuhnya." Mendengar kata-kata tegas Ouyang Susu, sudut mata Wang Dao berkedut sesaat. Lalu dia menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Dia bukan dari Pagoda Ninggu, tapi dari Badan Penegak Hukum. Tugasnya adalah membawa orang, bukan menghakimi. Secara alami, orang-orang dari Pagoda Ninggu akan bertanggung jawab atas persidangan tersebut. Melihat sikap tegas dan lurus Ouyang Susu, Harvey York menyadari bahwa Ouyang Susu sama sekali tidak perlu membohongi dirinya sendiri tentang masalah ini.
Lagi pula, jika kamu benar-benar ingin membingkai diri sendiri, dengan temperamen Ouyang Susu, kamu bahkan dapat mengatakan beberapa kata sinisme. Tapi karena tidak ada sinisme, berarti semua yang dikatakan Ouyang Susu itu benar. Hal-hal yang menyusahkan. Bab 6799. Setelah berpikir lama, Harvey York menghela nafas, dan kemudian berkata dengan ringan, "Dalam hal ini, bisakah kamu membiarkan aku melihat salinan asli dari video tersebut? Biarkan aku mengobrol dengan perawat kecil itu lagi. Aku juga ingin tahu bukti kuat macam apa yang bahkan orang-orang di Pagoda Ninggu menganggapnya benar." Mendengar kata-kata Harvey York, Ouyang Susu berkata dengan dingin, "Maaf, prosedurnya belum mencapai tahap itu. Dan aku tahu bahwa kamu kemungkinan besar adalah master tingkat Dewa Perang. Master seperti itu. Jika kamu ingin membunuh orang atau dengan sengaja membimbing mereka, itu mudah. Jadi, kami akan tidak membiarkanmu melihat saksi dan bukti fisik kecuali ada jaminan." Harvey York mengangkat bahunya dan berkata dengan ringan, "Aku memang memiliki kekuatan Dewa Perang. Dan jika aku mau, itu hanya sepotong kue untuk membunuh semua orang di sini." "Aku tahu." Ouyang Susu mencibir. "Tapi apakah kamu berani? Tidak ada yang sendirian di dunia ini. Jika kamu benar-benar berani melakukan ini, teman dan anggota keluargamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Dan Jie Cheng kami juga akan membunuhmu. Kamu akan terdaftar sebagai penjahat paling berbahaya. Mereka akan menyerang dan membunuhmu sembarangan. Jika kamu bersalah, kami akan menghukummu. Jika kamu benar-benar tidak bersalah, kami tidak akan menganiayamu." Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, sudut mulut Ouyang Susu berkedut, menunjukkan sedikit rasa jijik. Harvey York menyipitkan mata pada wanita yang agak sombong di depannya. Dia terkekeh ringan, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Wanita, kamu sekarang bertindak seperti seorang pengusaha. Dan semuanya dilakukan sesuai dengan hukum raja. Banyak orang salah mengira bahwa kamu adalah seseorang yang menegakkan hukum tanpa memihak. Tapi tanyakan pada dirimu sendiri, apa hatimu yang sebenarnya? Aku melihat orang-orang sepertimu dengan sangat jelas. Bahkan peduli tentang kematian Chen Rensuan. Yang kamu pedulikan adalah bagaimana menghukumku sampai mati. Benarkah?" Menghadapi keterus-terangan Harvey York, kelopak mata Ouyang Susu berkedut sedikit. Wajahnya menawan. Senyumnya juga sedikit membosankan. Segera setelah itu, matanya tertuju pada Harvey York, dan ada sentuhan keheningan di matanya. Setelah beberapa saat, Ouyang Susu menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Pada saat ini, Harvey York melangkah maju dengan tangan di belakang punggungnya dan memandang Ouyang Susu dengan tidak hati-hati. Setelah sekian lama, dia tampak penasaran. "Aku sudah lama memikirkannya. Dan sepertinya kita belum pernah bertemu dimanapun. Tapi kamu ingin membunuhku. Aku penasaran. Kenapa kamu melakukan ini?" Ouyang Susu tersenyum ringan. Lalu, mencondongkan tubuh lebih dekat ke Harvey York, dan dengan hanya dua orang yang bisa mendengar suara itu, berkata dengan ringan, "Karena kamu duduk di tempat yang tidak seharusnya." Setelah mengatakan ini, Ouyang Susu berdiri. Dia menegakkan tubuhnya dengan ekspresi serius, seolah-olah dia belum pernah berbicara seperti ini sebelumnya. Mata Harvey York sedikit membeku. Tapi dia tidak menyangka Ouyang Susu begitu terus terang. Namun keterus-terangan ini juga menunjukkan tekad Ouyang Susu untuk membunuhnya. "Oke. Ayo bawa perwakilan York masuk. Tunggu sampai tersangka penting lainnya, Mandy Zimmer, datang. Kami akan mengadakan persidangan umum di Pagoda Ninggu. Sebelum itu, tidak ada yang bisa keluar masuk. Pelaku akan ditembak mati." Bab 6800.
Segera, Wang Daoskar membawa Harvey York ke gerbang batu, dan kemudian mengikuti tangga bawah tanah ke ruang bawah tanah. Ruang ini sangat kosong. Seharusnya keberadaan alam. Banyak bangunan buatan telah dibangun di ruang bawah tanah. Namun dilihat dari jejak bangunannya, bangunan tersebut setidaknya berusia ratusan tahun. Dan menilai dari beberapa lampu yang direnovasi nanti, itu seharusnya mirip dengan kota bawah tanah. Segera, Harvey York dibawa ke tempat yang mirip dengan istana kuno. Di depan ada plakat yang digantung tinggi dengan cermin terang. Dan di satu sisi ada potongan kepala naga, potongan kepala harimau, dan potongan kepala anjing. Di tanah di depan pisau-pisau pemotong ini, ada kehitaman berdarah yang membuat orang pusing hanya dengan melihatnya. Jelas, dalam ratusan tahun terakhir, banyak orang telah mati di depan 3 pisau tajam ini. Tapi Harvey York sama sekali tidak bermaksud takut dengan pedang tajam ini, tetapi menemukan bangku dan duduk sendiri, melihat lingkungan sekitarnya dengan sedikit penghargaan. Mereka yang tahu bahwa dia ada di sini untuk diadili. Orang yang tidak tahu mengira dia adalah penonton. Sudut mata Wang Daoskar berkedut sedikit lagi atas sikap Harvey York. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, seseorang mengirim secangkir kopi pahit ke Harvey York. Meskipun kopi rasanya tidak enak dan pahit, tapi Harvey York tidak merasa jijik, melainkan meminum 2 cangkir besar sambil melihat sekeliling. Seiring berjalannya waktu, segera, ada langkah kaki yang berisik dari belakang. Segera setelah itu, beberapa pria dan wanita berseragam atau berkostum muncul secara terpisah. Harvey York menyipitkan mata pada orang-orang ini, dan tiba-tiba menemukan bahwa pemimpin orang-orang ini sebenarnya adalah Chen Disa. Selain Chen Disa, ada orang lain di grup ini yang dia kenal. Mandy Zimmer. Chen Disa membawa Mandy Zimmer ke sini. Harvey York menahan ekspresi santainya saat ini, tetapi melihat ke arah mana, dan berkata dengan dingin, "Bagaimana situasinya? Bukankah seharusnya keluarga Jin di Mordu yang mengirim Mandy ke sini?" Wang Dao berdiri di samping Scar tidak berbicara, hanya menghela nafas. Harvey York. Mandy Zimmer melihat Harvey York di kejauhan, dan dia juga memiliki ekspresi lega saat ini. Selama kamu baik-baik saja, jelas. Dia juga tahu mengapa dia dibawa ke sini. Tapi sebelum melihat Harvey York, dia takut Harvey York akan dibunuh. Melihat Mandy Zimmer hendak berjalan ke arah Harvey York, Chen Disa melambaikan tangannya. Dan 2 wanita berseragam segera menghentikan Mandy Zimmer. "Maaf, kalian berdua adalah tersangka. Untuk menghindari kolusi di antara kalian, dalam keadaan apapun kalian tidak boleh sendirian. Dan jarak antara kalian tidak boleh terlalu dekat," kata Chen Disa sambil menyeringai. "Harvey York, bukankah kamu sangat arogan saat menyentuhku sebelumnya? Bukankah itu luar biasa? Mengapa kamu sekarang menjadi tahanan? Tidak bisakah kamu menjadi luar biasa? Tidak bisakah kamu menjadi sombong?" Pada saat ini, wajah Chen Disa penuh dengan keganasan. Dia sama sekali tidak menyembunyikan kebenciannya terhadap Harvey York. Sekarang tidak ada kesempatan. Jika ada kesempatan, dia pasti akan membunuh Harvey York secara langsung. Harvey York melirik Chen Disa, tetapi tidak berbicara. Chen Disa melihat bahwa dia tidak dapat mengancam Harvey York. Jadi dia melirik Wang Daoskar, dan berkata dengan dingin, "Kapten Wang, cepat bawa terlangka ke belakang dan kunci dia." Orang yang tidak tahu pasti berpikir, dia ada di sini untuk berkunjung. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.